Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Alfiatri Sala, absen 3, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Eka Nurtaningrum, absen 14. Kami dari kelas 12 IPA 3, asal sekolah SMA Negeri 1 Menteng. Tujuan dari pembuatan video kami yaitu untuk menyelesaikan tugas ulangan mata pelajaran biologi karya pembelahan sel. Maka dari itu, kami mengambil tema 1, yaitu pembelahan amitosis dan mitosis. Berikut penjelasan materi yang kami ambil. Apa sih pembelahan sel itu? Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Tujuan pembelahan sel adalah untuk menambah jumlah dan jenis sel, atau membentuk sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Pembelahan sel dibagi menjadi 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Pada amitosis, pembelahan sel secara langsung atau spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Disebut juga pembelahan biner, terjadi pada organisme prokariotik. Apa sih organisme prokariotik itu? Organisme prokariotik adalah organisme yang tidak memiliki membran inti yang membatasi nukleoplasma dengan sitoplasma. Contoh organisme prokariotik adalah bakteri dan ganggang biru. Mekanisme pembelahan amitosis. Kromosom melekat pada membran plasma, bagian DNA kromosom mulai bereplikasi, sel siap membelah, kromosom dan kromosom salinannya tetap melekat pada membran plasma, terbentuk membran plasma yang menekuk ke dalam memisahkan kedua kromosom, terbentuk 2 sel anak. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan inti sel atau nukleus melalui tahapan-tahapan yang berurutan dan teratur. Melalui satu kali pembelahan dan menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat diploid atau 2N dan sama dengan induknya. Mitosis biasanya merupakan fase terpendek, yaitu berlangsung sekitar 1 jam dari waktu total siklus sel selama 18-24 jam. Di mana mitosis terjadi? Mitosis terjadi pada organisme eukariotik. Pada organisme eukariotik multiseluler, sel-sel tubuh atau sel somatik dihasilkan melalui mitosis. Pembelahan mitosis banyak terjadi pada sel-sel embrional atau jaringan tubuh yang masih muda, misalnya ujung akar dan ujung batang. Siklus sel terdiri dari 1. Fase interfase, 2. Fase mitosis. Interfase merupakan fase persiapan paling lama dari keseluruhan siklus sel, yaitu kira-kira 90% dari siklus sel. Pada fase G1 atau GAP1, yaitu sel mengalami pertumbuhan sehingga tampak lebih besar. Fase ini berlangsung selama 6-12 jam. 2. Fase S atau fase sintesis. Terjadi sintesis DNA dan DNA mengalami replikasi. Fase ini berlangsung selama 6-8 jam. 3. Fase G atau GAP2, terjadi pertumbuhan lagi dan terbentuklah organel-organel sel hingga persiapan sel membelah. Fase ini berlangsung selama 3-4 jam. Fase mitosis. Pada tahap profase, sentrosom mengalami replikasi, sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di tahap pembelahan sel ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Anak inti atau nukleolus menghilang sehingga tidak terjadi transkripsi DNA yang membentuk RNA. Terbentuk gelendong mitotik yang terbuat dari mikrotubula di dalam sitoplasma. Pada tahap metafase, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentrosom dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat, dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Pada tahap anafase, ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Pada tahap telofase, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing.
Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian, sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid yaitu 2N. Apa sih sitokinesis itu? Sitokinesis adalah proses pembelahan fisik sel yang membagi sitoplasma sel induk menjadi dua sel anak. Ini terjadi bersamaan dengan dua jenis pembelahan inti yang disebut mitosis dan meiosis yang terjadi pada sel hewan. Mitosis dan masing-masing dari dua pembelahan meiosis menghasilkan dua inti terpisah yang terkandung dalam satu sel. Sitokinesis melakukan proses penting untuk memisahkan sel menjadi dua dan memastikan bahwa satu inti berakhir di setiap sel anak. Sitokinesis dimulai selama fase pembelahan inti yang disebut anafase dan berlanjut hingga telofase. Berikut adalah kesimpulan yang dapat kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon dimaafkan jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.